Pada video sebelumnya, kita sudah membahas teori-teori asam basa menurut para ahli, yang salah satunya adalah teori asam basa Arrhenius, di mana menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, tingkat keasaman dari suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan, maka suatu larutan akan bersifat semakin asam. Kemudian berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan pada ionisasi asam dalam larutan, maka kekuatan asam dikelompokkan menjadi asam kuat dan asam lemah. Kekuatan asam ini dinyatakan dengan derajat ionisasi yang merupakan perbandingan antara jumlah mol yang terionisasi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, asam kuat adalah suatu larutan elektrolit yang terion sempurna dalam air, sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Sedangkan asam lemah adalah suatu larutan elektrolit yang terion sebagian dalam air, sehingga derajat ionisasinya lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa yang tergolong dalam asam kuat. Dan berikut ini adalah contoh-contoh senyawa asam lemah beserta nilai tetapan ionisasi asamnya. Selanjutnya pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark bernama Søren Lautis Sørensen memperkenalkan suatu bilangan sederhana yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi ion H+ untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan. Nah, bilangan ini kita kenal dengan istilah skala pH yang secara matematis dapat dituliskan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, harga pH ini berkisar antara 1 sampai 14. Larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7 dan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Adapun untuk larutan yang memiliki pH tepat 7, maka akan tergolong dalam senyawa netral. Selanjutnya, untuk larutan asam, semakin asam suatu larutan, maka pH-nya akan semakin rendah. Sedangkan untuk basa, semakin basa suatu larutan, maka pH-nya justru akan semakin besar. Untuk asam kuat, konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas larutan asamnya yang dilambangkan dengan Ma dikalikan dengan valensi asam yang dilambangkan dengan A. Nah, untuk molaritas sudah pernah kita bahas di kelas 10, di mana bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume larutan dalam satuan liter, atau molaritas sama dengan massa zat dibagi massa molekul relatif zat atau MR-nya dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Dan bisa juga kita tentukan dengan rumus molaritas sama dengan massa jenis dikali 10 dikali persen berat dibagi massa molekul relatifnya. Nah, adapun untuk valensi asam sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana valensi asam ini merupakan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol asam dalam air. Bagi teman-teman yang belum memahami konsep molaritas dan valensi asam, silahkan cek video sebelumnya atau klik link yang ada di description box video ini. Kita lanjutkan kembali. Setelah kita menghitung konsentrasi ion H+, barulah kita dapat menghitung pH larutannya
dengan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, larutan HCl 0,03 molar sebanyak 200 ml mempunyai pH sebesar. Nah, untuk mencari pH HCl, kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi ion H+-nya dengan menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali dengan valensi asamnya. Untuk molaritas asam atau Ma-nya sudah diketahui di soal, nilainya adalah 0,03 molar. Nah, ini jika kita ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian HCl terionisasi sempurna dalam air menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, H+ yang dihasilkan berjumlah 1 sehingga valensi asamnya adalah 1. Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 1. Hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, kita substitusikan ke dalam persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Sehingga pH sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini hasilnya adalah 2 min log 3. Bisa dilihat ya polanya, pangkatnya dimajukan ke depan, diikuti dengan min log 3-nya. Contoh soal yang kedua, tentukan harga pH dari larutan H2SO4 0,03 molar. Nah, H2SO4 terionisasi dalam air menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-, sehingga valensi asamnya adalah 2. Kemudian konsentrasi H2SO4 atau Ma-nya di soal disebutkan 0,03 molar. Bisa kita ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 2. Hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, hasilnya adalah 2 min log 6. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat HNO3 dalam 200 ml air. Diketahui massa atom relatif hidrogen adalah 1, nitrogen 14, dan oksigen adalah 16. Nah, untuk soal ini, kita perlu mencari MR atau massa molekul relatif serta molaritas dari HNO3 terlebih dahulu sebelum kita menghitung konsentrasi ion H+-nya. Kita hitung terlebih dahulu untuk MR-nya. Nah, MrHNO3 sama dengan 1 dikali ARH ditambah 1 dikali ARN ditambah 3 dikali ARO. Nah, sama dengan 1 ditambah 14 ditambah 3 dikali 16. Nah, ini hasilnya adalah 63. Kemudian kita hitung molaritasnya dengan persamaan molaritas sama dengan massa atau gram dibagi MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, massa zatnya di soal disebutkan 0,63 gram dibagi MR-nya 63 dikali 1000 per volumenya adalah 200 ml. Jika kita hitung, maka hasilnya adalah 0,01 dikali 5
sama dengan 0,05 molar. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Selanjutnya HNO3 dalam air terurai menjadi H+ ditambah NO3-, sehingga valensi asamnya adalah 1. Berikutnya kita substitusikan molaritas asam dan valensi asamnya ke dalam persamaan konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya, sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2 min log 5. Soal yang keempat, tentukan besarnya konsentrasi larutan HClO3 yang memiliki pH 2 min log 4. Nah, jika pH-nya adalah 2 min log 4, maka konsentrasi ion H+-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian HClO3 dalam air terion menjadi H+ ditambah ClO3-, sehingga valensi asamnya adalah 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai H+ dan valensi asamnya ke dalam rumus konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Konsentrasi ion H+-nya tadi adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya adalah 1. Sehingga konsentrasi HClO3 adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan pH untuk asam lemah? Untuk asam lemah, konsentrasi ion H+-nya dapat dihitung dengan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam dan Ma-nya adalah molaritas larutan asamnya. Kemudian, jika data yang diketahui adalah derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan derajat ionisasi dikali dengan molaritas larutan asamnya. Persamaan ini kemudian bisa diturunkan menjadi derajat ionisasi sama dengan akar Ka dibagi Ma. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan jika yang ditanyakan adalah derajat ionisasinya. Kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, larutan CH3COOH 0,001 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat minus 5 mempunyai pH sebesar. Nah, konsentrasi larutan atau Ma-nya adalah 0,001 molar, bisa kita ubah menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5 dan konsentrasi larutannya tadi adalah 10 pangkat minus 3. Sehingga konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar 10 pangkat minus 8. Dan diingat, jika akar pangkat 2 seperti ini, maka pangkatnya juga kita bagi 2. Nah, pangkatnya adalah minus 8, dibagi 2 hasilnya adalah minus 4. Sehingga konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 4. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat minus 4. Nah, hasilnya adalah 4.
Soal yang kedua, jika larutan asam asetat mempunyai pH sama dengan 3 dan Ka sama dengan 10 pangkat minus 5 dengan Mr sama dengan 60, maka massa asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat adalah. Nah, untuk soal seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi ion H+-nya dengan melihat nilai pH-nya. Nah, di soal disebutkan pH-nya adalah 3, sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat minus 3. Kemudian kita substitusikan nilai konsentrasi ion H+ dan Ka-nya ke dalam rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas asamnya. Nah, untuk rumus molaritas asam atau Ma-nya, seperti yang kita bahas di awal, adalah massa dibagi Mr dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Bisa kita substitusikan langsung ke dalam rumus konsentrasi ion H+, sehingga menjadi konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali massa per Mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, maka ruas kanan dan kirinya kita kuadratkan, sehingga konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali massa per Mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, kita substitusikan semua nilai yang sudah ada, sehingga 10 pangkat minus 3 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali massa per Mr-nya tadi 60 dikali 1000 per volumenya tadi adalah 1 liter jika diubah ke satuan mililiter menjadi 1000. Nah, 10 pangkat minus 3 kuadrat berarti pangkatnya kita kalikan 2, jadi minus 3 dikali 2 hasilnya minus 6. Kemudian 1000 per 1000 hasilnya adalah 1, sehingga 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali massa per 60. Nah, kita kalikan silang menjadi 10 pangkat minus 6 dikali 60 sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali massa. 10 pangkat minus 6 dikali 60 hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 5, sehingga 10 pangkat minus 5 dikali massa sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 5, sehingga gram atau massanya adalah 6 gram. Soal yang ketiga, suatu asam lemah Ha 0,01 molar mempunyai pH 3,5. Tetapan asam lemahnya adalah. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah nilai Ka-nya. Caranya mirip dengan soal sebelumnya, yaitu kita tentukan terlebih dahulu nilai konsentrasi ion H+-nya dengan melihat pH-nya. Di soal disebutkan bahwa pH-nya adalah 3,5, sehingga konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 3,5. Untuk molaritas atau Ma-nya, di soal disebutkan 0,01 molar, kita ubah menjadi 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Dan sama seperti soal sebelumnya, untuk menghilangkan akarnya, maka ruas kanan dan kirinya kita kuadratkan, sehingga konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali Ma. Maka 10 pangkat minus 3,5 kuadrat sama dengan Ka dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 3,5 kuadrat, maka pangkatnya yaitu 3,5 kita kalikan 2. Hasilnya adalah minus 7, sehingga 10 pangkat minus 7 sama dengan Ka dikali 10 pangkat minus 2. Kita kalikan silang, maka Ka sama dengan 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 2.
Hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Soal yang keempat, pH larutan asam etanoat 0,01 molar yang terionisasi sebanyak 4% adalah. Nah, untuk soal ini, konsentrasi ion H+-nya kita hitung dengan menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan derajat ionisasinya dikali dengan molaritas asamnya. Untuk derajat ionisasinya, di soal disebutkan bahwa larutannya terionisasi sebanyak 4%, sehingga derajat ionisasinya adalah 4/100 sama dengan 0,04 atau bisa kita tuliskan 4 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian untuk Ma atau konsentrasi larutannya disebutkan 0,01 molar, kita ubah menjadi 10 pangkat minus 2 molar. Nah, sehingga konsentrasi ion H+-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 4 min log 4. Soal yang kelima, asam lemah Ha 0,1 molar terurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah adalah. Nah, untuk soal ini, kita dapat menggunakan persamaan derajat ionisasi sama dengan akar Ka dibagi Ma. Untuk derajat ionisasinya, di soal disebutkan terurai dalam air sebanyak 2%, sehingga derajat ionisasinya adalah 2/100 sama dengan 0,02, atau bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat minus 2. Dan untuk molaritas asamnya, di soal 0,1 molar kita ubah menjadi 10 pangkat minus 1 molar. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma, sehingga 2 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan akar Ka dibagi 10 pangkat minus 1. Kemudian ruas kanan dan kirinya kita kuadratkan, sehingga 2 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat sama dengan Ka per 10 pangkat minus 1. Nah, 2 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat, hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga Ka sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 5. Asam poliprotik adalah asam yang ketika dilarutkan dalam air akan melepaskan lebih dari 1 ion H+. Contohnya adalah asam diprotik H2C2O4 dan H2CO3 atau asam triprotik H3PO4 dan H3ASO4. Nah, di dalam air, asam-asam poliprotik akan melepaskan ion H+ secara bertahap, dan pada setiap tahap hanya 1 ion H+ yang dilepaskan. Sebagai contoh, asam fosfat atau H3PO4 terionisasi dalam 3 tahap. Ionisasi tahap pertama berlangsung dengan persamaan reaksi H3PO4 terion menjadi H+ ditambah H2PO4-. Nah, reaksi ini memiliki nilai Ka 7,5 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian pada tahap kedua, H2PO4- melepaskan 1 ion H+ dengan reaksi H2PO4- terion menjadi H+ ditambah HPO42-. Dan nilai Ka-nya adalah 6,2 dikali 10 pangkat minus 8. Dan pada tahap terakhir, HPO42- melepaskan 1 ion H+ dengan reaksi
HPO42- terion menghasilkan H+ ditambah PO43-. Dan nilai Ka-nya adalah 4,8 dikali 10 pangkat minus 13. Nah, berdasarkan nilai tetapan ionisasi atau Ka-nya, dapat diprediksi bahwa ionisasi tahap pertama sangat besar dan ionisasi berikutnya sangat kecil, seperti ditunjukkan oleh nilai Ka-nya, di mana Ka pertama jauh lebih besar dibandingkan Ka kedua dan Ka ketiga. Sehingga dalam perhitungan pH, Ka yang akan kita gunakan adalah Ka pada tahap pertama. Nah, berikut ini adalah nilai tetapan ionisasi untuk beberapa asam poliprotik. Contoh soalnya, asam fosfat adalah asam poliprotik dengan 3 nilai Ka. Nah, pH larutan H3PO4 0,1 molar adalah seperti senyawa asam lainnya. Untuk mencari pH asam fosfat ini, kita harus menghitung konsentrasi ion H+-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, untuk Ka-nya, seperti yang sudah kita bahas, yang kita gunakan dalam perhitungan adalah Ka pertamanya, yaitu 7,5 dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 7,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali Ma-nya, di soal 0,1 molar kita ubah menjadi 10 pangkat minus 1 molar. Maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar 7,5 dikali 10 pangkat minus 4. Akar 7,5 adalah 2,74, sehingga konsentrasi H+-nya sama dengan 2,74 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 2,74 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2 min log 2,74. Dan jika kita cari, log 2,74 adalah 0,44, sehingga pH sama dengan 2 min 0,44. Hasilnya adalah 1,56.